Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nasaa dari Prodi Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian logika dengan video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas dari matkul dasar sistem komputer yang diajar oleh Bapak Ferry Astika. Oke, langsung saja kita next. Pengertian. Pengertian dari rangkaian logika adalah sirkuit elektronik yang beroperasi berdasarkan prinsip aljabar boolean. Jadi menggunakan sinyal digital hanya dua nilai, logika 1 atau high dan logika 0 atau low. Inti dari rangkaian ini adalah gerbang logika seperti AND, OR, NOT yang memproses sinyal masuk atau input biner untuk menghasilkan sinyal keluaran atau output biner sesuai dengan aturan logika tertentu. Lanjut. Oke, pada rangkaian kali ini terdapat dua jenis, yaitu kombinasional dan sekuensial. Langsung saja, rangkaian kombinasional adalah jenis rangkaian logika di mana nilai keluaran output pada suatu waktu hanya bergantung pada kombinasi nilai masukan atau input pada saat itu juga. Rangkaian ini terbangun dari susunan gerbang-gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Dan operasinya dijelaskan menggunakan aljabar boolean atau tabel kebenaran. Contohnya seperti adder, decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Ciri utamanya adalah tanpa memori. Ya, pertama, jadi rangkaian ini tidak memiliki elemen penyimpanan seperti flip-flop. Yang kedua, tidak ada umpan balik atau feedback. Tidak ada jalur yang menghubungkan output kembali ke input. Yang ketiga, outputnya instan. Ya, jadi perubahan pada input akan segera menyebabkan perubahan pada output. Lanjut. Oke, pada rangkaian sekuensial ada jenis rangkaian logika yang dimana nilai keluaran output tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada kondisi keluaran sebelumnya atau keadaan memori dari rangkaian. Oke, rangkaian ini adalah dasar dari penyimpanan data memori dalam sistem digital dan operasinya. Sering disinkronkan oleh sinyal clock, ya. Jadi contohnya seperti flip-flop, register, counter, dan memori RAM yang kalian pakai sehari-hari. Ciri utama, oke, ciri utamanya memiliki memori tentunya, mengandung elemen penyimpanan. Jadi contohnya tadi seperti flip-flop atau latch yang dapat mengingat kondisi logis sebelumnya. Yang jelas memiliki umpan balik atau feedback. Terdapat jalur dari output kembali ke input, memungkinkan output mempengaruhi keadaan di masa depan. Selanjutnya, bekerja berdasarkan waktu. Jadi perubahan output seringkali dipicu atau disinkronkan oleh pulsa waktu atau clock. Oke, kita akan menjelaskan tentang flip-flop, a stable multivibrator. Apa sih itu flip-flop? Oke, kita akan ke pendahuluan, lalu ke komponen dan cara kerja implementasi, setelah itu ke kesimpulan video. Oke, pendahuluan. Flip-flop adalah secara sederhana itu adalah sirkuit elektronik, ya, digital yang berfungsi sebagai unit penyimpanan memori paling dasar. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan satu bit informasi, yaitu menyimpan nilai 0 atau 1. Dalam praktikum ini, flip-flop dibuat menggunakan transistor, resistor, kapasitor, dan lampu LED. Tujuannya untuk memahami konsep logika digital melalui penerapan rangkaian nyata. Jadi seperti inilah kurang lebih contoh dari flip-flop itu sendiri. Oke, untuk komponennya saya menggunakan dua resistor yang berfungsi sebagai saklar elektronik, dua transistor yang berfungsi sebagai pembatas arus, 4 lampu LED berfungsi sebagai output lampu, 2 elko sebagai penunda waktu, 1 PCB media perakitan,
dan kabel penghubung dan soket baterai ya satu set ya, yang berfungsi tentunya sebagai power supply. Jangan lupa baterai juga ya. Oke, selanjutnya cara kerjanya nih. Logika dasarnya, pada waktu ke 0 atau T0, LED merah menyala 1 dan LED kuning mati 0. Pada titik berikutnya atau T1, keadaannya berganti, LED merah 0 dan LED 1 1 atau menyala. Nah, proses ini berulang terus menerus sehingga LED menyala bergantian seperti flip-flop. Oke, cara kerja secara elektrik, yaitu transistor bekerja sebagai saklar elektronik. Sedangkan resistor mengontrol arus basis sekaligus arus kolektor yang mengalir ke LED sehingga transistor tidak rusak karena arus yang berlebih. Jadi semacam penghambat ya. Kapasitor mengisi dan mengosongkan arus secara bergantian, menentukan durasi LED menyala. Nah, rangkaian cross couple memastikan kedua LED bergantian aktif tanpa input eksternal. Oke, seperti inilah contoh rangkaian yang telah saya buat. Oke, di sini power supply-nya, ini LED dan resistor, ini dia seperti ini ya. Ini bergantian setiap detiknya. Jadi mungkin seperti ini logika dasarnya. Inilah implementasi. Oke, selanjutnya. Oke, kita berada di kesimpulan video, yaitu kesimpulannya adalah rangkaian kombinasional berfungsi untuk memproses data secara instan, sedangkan rangkaian sekuensial berfungsi untuk menyimpan dan mengurutkan data seiring waktu. Rangkaian flip-flop berbasis transistor yang bekerja sebagai multivibrator stable atau rangkaian otomatis. Jadi sesuai teori ya, LED menyala bergantian secara otomatis, membuktikan prinsip kerja saklar transistor dan logika on atau off dalam elektronika. Jadi kualitas juga sudah teruji, baik simulasi maupun implementasi fisik telah menunjukkan bahwa rangkaian berfungsi dengan baik dan hasilnya sesuai dengan teori yang dipelajari. Jadi itu dia guys ya, sesuai dengan teori tadi perspektif kita. Oke, untuk buku dan video bisa di scan di sini. Dapat buku flip-flop. Dan oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.